Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158 dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Langsung saja, ada 5 bab yang akan saya bahas, yaitu bab yang pertama mengenai manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Adapun unsur-unsur dari manajemen itu ada 6, yaitu yang pertama money, kedua ketiga method, keempat machine, yang kelima material, dan yang terakhir market. Pengertian pemasaran. Pemasaran yaitu suatu proses sosial di mana setiap individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa tersebut dengan individu dan kelompok lainnya. Adapun konsep dari pemasaran meliputi kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai, kepuasan, pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, serta pemasaran dan pasar. Pengertian manajemen pemasaran menurut William Stanton merupakan suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dilakukan dalam hal merencanakan penentuan harga, promosi, dan pendistribusian barang dan jasa yang dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen, baik konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Ruang lingkup manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu menganalisa pasar, menganalisis konsumen, produk, persaingan, dan kesempatan pasar. Yang kedua, pemilihan sasaran pasar yaitu perilaku konsumen, segmentasi pasar, meramal potensi pasar, dan penentuan wilayah penjualan. Ketiga, merencanakan pemasaran, perencanaan operasional, penyusunan anggaran dalam perencanaan jangka panjang. Yang ketiga, kebijakan strategi terpadu, yaitu marketing mix strategi. Itu mencakup pemilihan strategi yang tepat, harga, produk, promosi, serta place. Yang terakhir itu merencanakan pemasaran internasional atau ekspor. Adapun tujuan dari pemasaran yaitu untuk mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan dan dapat terjual dengan sendirinya. Yang selanjutnya yaitu fungsi manajemen pemasaran. Ada 7 fungsi dari manajemen pemasaran, yaitu yang pertama, analisis konsumen. Itu mengamati terhadap semua kebutuhan dan keinginan konsumen, mengevaluasi lokasi, menentukan strategi yang tepat pada setiap segmentasi pasar secara optimal. Yang kedua, penjualan produk dan jasa. Melakukan banyak aktivitas dalam pemasaran seperti advertising, personal selling, sales promotion, dan publisitas. Yang ketiga itu perencanaan. Perencanaan terhadap produk dan jasa seperti pengemasan, uji pemasaran, pelaksanaan garansi, dan penyediaan layanan konsumen. Yang keempat, penetapan harga. Penetapan harga ini sangat berpengaruh dalam penentuan harga. Yang kelima, distribusi, dan yang keenam adalah riset pemasaran atau pengelompokan,
pencatatan dan penganalisaan suatu informasi dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pemasaran. Serta yang ketujuh yaitu analisis peluang untuk menetapkan penilaian terhadap biaya, resiko, dan manfaatnya yang terkait dengan pemasaran. Adapun tugas dari pemasaran yaitu memperkenalkan produk, mencapai target penjualan, memastikan kepuasan konsumen, strategi lanjutan, bekerja sama dengan mitra, serta membuat rekapitulasi penjualan. Bab kedua, tentang peranan pemasaran dalam masyarakat. Pentingnya kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirnya produk dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan pemasaran dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ditambah lagi kegiatan pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, sehingga menambah peran penting pemasaran dalam masyarakat. Yang pertama itu peran pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menggunakan barang atau jasa yang ada, yaitu dengan cara menarik manfaat dari suatu produk. Manfaat itu timbul dari nilai guna atau utilitas karena bentuk, tempat, waktu, pemiliknya, layanan, dan nilai guna dasar. Dan semua kegunaan itu dapat timbul karena adanya proses dari pemasaran itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, kegiatan pemasaran suatu barang itu mencakup perpindahan atau aliran dua hal, yaitu aliran fisik dan aliran transaksi. Aliran transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari produsen sampai kepada konsumen akhir. Di dalam aliran transaksi ini melibatkan banyak pihak, antara lain yaitu bank sebagai penyedia modal, lembaga asuransi sebagai penanggung resiko yang terjadi, dan lain-lain. Adapun kegiatan pemasaran dapat diklasifikasikan ke dalam 9 bidang, yaitu yang pertama pembelian, kedua penjualan, ketiga pengangkutan, keempat pergudangan atau penyimpanan, yang kelima penjajaan, yang keenam standarisasi, yang ketujuh pembelanjaan, yang kedelapan penanggungan resiko, serta yang terakhir informasi pasar. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan antara industri, produksi, dan pemasaran. Usaha industri tidak akan ada artinya jika tidak melakukan produksi, dan sebaik-baiknya barang yang dihasilkan oleh produksi tidak akan ada artinya jika bagian pemasaran tidak berhasil di dalam memasarkannya. Dan yang terakhir tentang peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi. Peranan pemasaran dan kegiatan ekonomi itu dapat digambarkan melalui siklus aliran interaksi perekonomian dalam 4 sektor, yaitu RTP, RTK, dan pemerintah. Dan selanjutnya yaitu bab 3 mengenai konsep pemasaran. Adapun konsep pemasaran itu ada 6. Yang pertama yaitu konsep produksi, yaitu suatu konsep di mana konsumen lebih menyukai produk yang dapat ditemukan di mana-mana dengan harga yang murah. Jadi orientasi konsep ini lebih mengarah pada upaya pencapaian efisiensi produk yang tinggi dan distribusi yang sangat luas. Tugas manajemen di sini adalah memperbanyak produksi barang karena konsumen dianggap akan menerima hasil produksinya yang terjangkau di mana-mana. Yang kedua yaitu konsep produk.
menyatakan bahwa akan lebih menyukai produk yang menawarkan mutu, kualitas, performansi, dan karakter terbaik, di mana tugas manajemen di sini ialah membuat produk yang berkualitas tinggi dan berpenampilan menarik. Yang ketiga yaitu konsep penjualan. Menghasilkan produk apa adanya, organisasi harus berusaha melaksanakan promosi yang maksimal guna menarik minat para konsumen. Dan yang keempat, konsep pemasaran. Menyatakan bahwa kunci dalam mencapai tujuan dari sebuah organisasi bisnis meliputi menentukan kebutuhan dan keinginan pasar, serta sasaran pasar, dan memberikan kepuasan yang sesuai dengan efektif dan efisien dibandingkan dengan para pesaing lainnya. Yang kelima yaitu konsep pemasaran sosial, yaitu untuk menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar, memberikan kepuasan kepada konsumen, serta tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat luas. Dan yang keenam yaitu konsep pemasaran global, yang dimana memfokuskan semua sumber daya yang ada untuk menghadapi tantangan pasar modal dan mendapatkan kesempatan di sana. Dan selanjutnya yaitu bab 4 mengenai pasar, sasaran pasar, dan segmentasi pasar. Pasar itu sendiri merupakan suatu hubungan atau pertemuan antara konsumen atau pembeli dengan produsen atau penjual dari suatu produk tertentu, atau bisa diartikan sebagai suatu hubungan atau pertemuan antara permintaan dan penawaran. Secara ringkas, pengertian pasar meliputi 3 komponen. Yang pertama itu sekelompok orang atau lembaga yang mempunyai kebutuhan atau keinginan untuk dipenuhi. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk membeli atau berdaya beli. Dan yang ketiga, berkeinginan atau bersedia melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan yang selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan suatu pembagian sebuah pasar yang terdiri dari beberapa konsumen. Pemilihan sasaran atau target pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar atau penjualan. Adapun perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, penyusunan anggaran pemasaran, dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan. Kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi orientasi pasar dan pengembangan acuan pemasaran untuk strategi pemasaran dan penyusunan kebijakan, strategi dan taktik pemasaran secara terpadu. Kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, serta strategi acuan produk. Kebijakan dan strategi harga yang mencakup strategi tingkat harga, strategi pemotongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penetapan harga. Adapun kebijakan dan strategi penyaluran yaitu mencakup strategi saluran distribusi dan distribusi fisik. Kebijakan dan strategi promosi itu mencakup strategi advertensi, strategi promosi penjualan, personal selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Adapun organisasi pemasaran yaitu mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses dan iklim perilaku organisasi pemasaran. Sistem organisasi pemasaran
Itu mencakup ruang lingkup informasi pemasaran, riset pemasaran, pengolahan dan penyusunan sistem informasi pemasaran. Yang selanjutnya itu pengendalian pemasaran, yaitu mencakup analisis dan evaluasi kegiatan pemasaran, baik dalam jangka waktu tahunan maupun tahap operasional jangka pendek. Berikutnya yaitu manajemen penjual, yang mencakup manajemen tenaga penjual, pengelolaan wilayah penjualan, dan penyusunan rencana dan anggaran penjualan. Yang terakhir yaitu pemasaran internasional, mencakup pemasaran ekspor, pola-pola pemasaran internasional, dan pemasaran dari perusahaan multinasional. Dan bab yang terakhir yaitu bab 5 tentang peranan pemasaran. Peranan pemasaran dalam masyarakat. Pemasaran mempunyai peranan penting dalam masyarakat karena pemasaran menyangkut berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan sosial. Karena kegiatan pemasaran menyangkut masalah mengalirkan produk dari produsen ke konsumen, maka pemasaran membuka lapangan kerja yang sangat penting bagi masyarakat. Dengan demikian, pemasaran merupakan sektor yang sangat penting dan berpengaruh dalam pendapatan masyarakat. Dan di samping itu juga, perlu disadari bahwasanya sebagian besar pengeluaran uang masyarakat konsumen mengalir ke kegiatan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Setiap orang akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan atau mengkonsumsi produk dengan cara menarik manfaat atau kegunaan dari suatu produk. Dan sebagian besar usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dilakukan melalui pemasaran. Hal ini disebabkan karena proses pemasaran dapat menambah kegunaan dari produk yang ada. Contoh saja beras yang bertumpuk di daerah produsen seperti di Sulawesi Tenggara. Akan banyak yang rusak dan tidak mempunyai arti bagi masyarakat di daerah tersebut, kemudian diangkut dan dijual di daerah Pulau Jawa. Maka beras itu mempunyai nilai yang cukup berarti. Jadi, dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pemasaran mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan daya guna suatu barang yang tadinya kurang berarti di suatu tempat atau pada suatu waktu akan menjadi tinggi nilainya di daerah lain atau saat berikutnya. Meningkatnya daya guna suatu barang, kebutuhan manusia lama-lama akan terpenuhi. Pemasaran merupakan suatu usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Oleh karena itu, meningkatnya kegiatan pemasaran di suatu daerah dapat mencerminkan tingginya taraf hidup dan tingkat sosial masyarakat di daerah tersebut. Yang selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam mengalirkan produk dari produsen ke konsumen. Pada dasarnya, pemasaran suatu barang mencakup perpindahan atau aliran dari dua hal, yaitu aliran fisik barang itu sendiri dan aliran kegiatan transaksi untuk suatu barang. Aliran kegiatan transaksi merupakan rangkaian kegiatan transaksi mulai dari penjual produsen sampai kepada pembeli konsumen akhir. Contohnya saja, sepasang sepatu bata yang dihasilkan di Jakarta mungkin dijual kepada pedagang besar di Surabaya. Kemudian pedagang besar ini menjual sepatu tersebut kepada pedagang atau toko pengecer di Kupang. Akhirnya, toko pengecer ini menjual sepatu tersebut kepada pembeli yang merupakan konsumen akhir di sekitar kota Kupang. Selanjutnya yaitu peranan pemasaran dalam kegiatan ekonomi. Pemasaran di samping diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam menyampaikan produk yang dihasilkan,
berupa barang dan jasa kepada konsumen juga diartikan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kemakmuran ekonomi seluruh masyarakat. Di pandangan makro, pemasaran dilihat sebagai proses sosial, yaitu proses yang dilakukan untuk menunjang tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif dan efisien melalui pertukaran nilai konsumsi. Pemasaran makro merupakan suatu proses sosial ekonomi yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa secara ekonomis dari produsen ke konsumen, sehingga secara efektif dapat memenuhi permintaan yang heterogen dengan kemampuan penawaran atau supply yang heterogen dan dapat memenuhi tujuan masyarakat jangka pendek maupun jangka panjang. Adapun peranan sistem pemasaran makro adalah untuk dapat terpenuhinya permintaan yang heterogen dengan penawaran yang heterogen, sehingga pada waktu yang sama dapat tercapai tujuan dari masyarakat yang diharapkan. Penekanan pemasaran makro adalah usaha agar masyarakat dapat menggunakan sumber daya yang terbatas secara efektif dan bagaimana pengalokasian yang adil dan tepat dari output yang berupa barang dan jasa tersebut. Keputusan yang dibuat negara dalam penyelenggaraan sistem perekonomian pada dasarnya yaitu sama untuk menciptakan barang dan jasa dan menyediakannya sesuai dengan waktu dan daerah atau tempat yang dibutuhkan dengan maksud untuk memelihara dan meningkatkan standar hidup masyarakat di negaranya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.